Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu tentang persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita ikuti langkahnya ya. Yang pertama yaitu pastikan bahwa koefisien x kuadrat adalah 1. Jika koefisien x kuadrat bukan 1, maka buatlah koefisien menjadi 1 dengan cara membagi kedua ruas persamaan dengan koefisien dari x kuadrat. Contoh di sini, karena contohnya sini koefisiennya sudah 1, maka tidak perlu kita bagi lagi. Jadi langkah 1 sudah selesai ya. X kuadratnya kan sama dengan 1. Lanjut ke langkah kedua, yaitu jika perlu tambah atau kurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan agar konstantanya hanya berada di ruas sebelah kanan. Jadi bentuknya kan seperti ini, awalnya sebelah kiri semua. Konstantanya kita letakkan di sebelah kanan. Maka tinggal x kuadrat min 6x sama dengan min 8 ya. Pindah ruas ke sini ya. Kemudian langkah ketiga, melengkapkan kuadrat, yaitu dengan menambah kedua ruas dengan kuadrat dari setengah nilai koefisien x. Di sini nilai koefisien x-nya adalah min 6. Setengahnya dari min 6 adalah min 3. Min 3 dikuadratkan adalah 9. Maka kedua ruas tinggal ditambahkan 9. Tambah 9, tambah 9. Oke, langkah keempat, faktorkan persamaan kuadrat. Berapa? Yang kalau dikali hasilnya 9, kalau ditambah hasilnya min 6. Maka angka itu adalah min 3 dan min 3. Min 3 kali min 3 sama dengan 9, min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Maka x min 3 dikuadratkan. Min 8 ditambah 9 sama dengan 1 ya. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat, maka sebelah kanan kita jadikan akar. Di sini kuadratnya sudah hilang. X min 3 sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Maka tinggal ini. Maka nilai x-nya adalah yang satunya positif, satunya negatif ya. Plus minus, plus 1 dan min 1. Tinggal dihitung, maka x sama dengan 3 ditambah 1 yaitu 4. X sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. Maka nilai x1, x2 nya adalah 2 dan 4. Contoh di sini evaluasi mandiri. Nah, di sini tadi berapa? Setengah dari nilai B, kemudian dikuadratkan. Kita pakai contoh yang tadi 6 sudah ya. Kita pakai contoh yang ini. Setengahnya dari 10 berapa? 5. 5 dikuadratkan setengah dari 10, min 10 min 5. Min 5 dikuadratkan yaitu berapa? Min positif ya, min 5 dikali min 5 25. Jadi di sini 25. Kemudian di sini berarti berapa? Min 5. Nah, kalau di sini tadi berapa? Setengahnya dari 6 3. 3 dikuadratkan berarti 9 ya. Kemudian di sini berarti berapa? 3. Nah, untuk cara cepatnya yang di sini yang dibentuk pemfaktoran, tinggal setengahnya dari B aja tadi berapa yang dimasukkan. Oke. Terus kalau ini, nah ini kan koefisien dari x kuadrat bukan 1, maka ini tinggal dibagi dulu. Keduanya dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena koefisien dari x kuadratnya adalah 4. Atau kalian bisa mengubah dalam bentuk kurung seperti ini. 4 dikeluarkan dulu, ini x kuadrat ditambah 8 bagi 4, 2x ditambah titik-titik ya. Tutup kurung sama dengan sebelah sini juga sama. 4 dikeluarkan, baru x ditambah titik-titik dikuadratkan ya. Berarti berapa kalau ini? Setengah dari 2, 1 dikuadratkan 1. Maka di sini juga 1. Nah, selanjutnya tinggal nanti dikembalikan lagi. Ini kan hasilnya 4x plus 1 kuadrat atau sama dengan 4 kali x plus 1 kali x plus 1. Tinggal dijabarin aja ya. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, sudah kalian pelajari
sebelumnya, kemudian yang barusan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang sekarang terakhir yaitu dengan rumus ABC. Jadi bentuk persamaan kuadrat ini kan ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Rumus ABC nya adalah ini, x1 atau 2, bacanya ya, x1 2 atau x1 atau 2 sama dengan min b plus minus b kuadrat min 4ac per 2a. Contoh, di sini a nya adalah 2, b nya kalau nggak ada angkanya berarti dianggap 1, a nya 2, b nya 1, c nya min 3. Tinggal masukkan ke rumus. Min b berarti min 1, b kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1, min 4 tetap min 4, a nya 2, c nya min 3, min 4 kali 2 kali min 3 sama dengan plus 24, 1 ditambah 24 sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5. Maka tinggal kita masukkan, di sini ada plus minus, berarti satunya plus, satunya min, min 1 min 5, min 1 plus 5. Maka akar-akarnya adalah min 3/2 dan 1. Selanjutnya yaitu jenis akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3, yaitu cara mengetahuinya dengan menggunakan diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu rumusnya pakai b kuadrat min 4ac. Jadi ini tadi sama aja dengan d atau diskriminan ya. Jadi kalau d-nya lebih besar dari 0, maka mempunyai akar yang real, nyata, dan berlainan. Tapi kalau d-nya sama dengan 0, maka mempunyai akar yang sama atau kembar. Kemudian kalau d-nya kurang dari 0, maka memiliki akar yang tidak real atau khayal. Contoh, tentukan jenis akarnya. Tinggal kita cari a, b, c-nya, a-nya 3, b-nya min 5, c-nya 1. Dimasukkan, ternyata ketemu d-nya 13. Karena 13 itu lebih besar daripada 0, maka memiliki 2 akar yang real dan berbeda atau berlainan. Kemudian yang B, setelah dicoba ternyata hasilnya negatif 12. Karena kalau kurang dari 0 adalah khayal, maka tinggal ditulis akar-akarnya memiliki akar khayal. Selanjutnya yaitu rumus jumlah selisih dan hasil kali akar-akar PK. Tadi ya rumus ABC itu ini, yang satunya tadi kan pakai plus minus. Berarti kalau x1 nya plus, x2 nya min ya. Plus D min D. Nah, di sini poinnya yang harus kalian pahami adalah bahwa nilai dari jumlah dari hasil akar-akar, hasilnya kan x1 x2, kalau dijumlah itu sama dengan min b per a, sedangkan hasil kali akar-akarnya itu sama dengan c per a. Sudah. Untuk c, d sampai h ini kalian juga harus hafalkan di luar kepala. Nah, agar nggak bingung, kita masuk ke contoh. Jika x1 dan x2 akar-akar dari pk ini, tentukan nilai x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Di sini kita buka lagi. Nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat min 2 kali x1 x2. x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. x1 kali x2 sama dengan c per a. Maka tinggal dimasukkan. Tentukan dulu, a nya 2, b nya min 5, c nya 6. Ini pakai rumusnya tadi, x1 tambah x2 min b per a, min berarti positif, 5 per 2. x1 kali x2 sama dengan c per a, maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Tinggal dimasukkan aja. Udah, ini juga sama, tinggal dimasukkan. Akhirnya ketemu. Kemudian yang keenam, menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi di sini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan perkalian faktor, yang kedua menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar PK. Jumlah tadi ya, x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Contoh, dengan cara faktor, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya setengah dan seperempat. Jadi itu lawannya. Kalau tadi yang awal, ini kan kalian mencari nilai x1 x2 nya. Nah, ini kan nyari x1 nya berapa, x2 nya berapa.
Ini juga kalian nyari X1 nya berapa, X2 nya berapa. Nah yang sekarang kalian mencari persamaan kuadratnya. Jadi udah diketahui nilai X1 X2 nya, maka tinggal kita masukkan. X1 nya adalah setengah, X2 nya adalah 1/4. Sampai sini tinggal dikalikan pelangi. X kali X, X kuadrat, X kali min setengah, X kali min seperempat, min seperempat X, min setengah kali X, min setengah X, min setengah dikali min seperempat, plus 1/8. Kemudian min setengah X ditambah min seperempat X, hasilnya adalah min 3/4 X. Nah sampai sini ini disederhanakan biar nggak jadi pecahan. Jadi ini dikalikan 8 semua. 8 kali X, 8X kuadrat, 8 dikali 3/4 sama dengan min 6X. Kemudian 8 kali 1/8 sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ada bentuk pecahan gini, lebih baik dibuat menjadi bentuk bulat gini ya. Kemudian yang kedua, dengan cara jumlah dan hasil kali akar, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 5. Tinggal dijumlah, kalau dijumlah hasilnya min 3, kalau dikali hasilnya min 40, dan tinggal dimasukkan ke rumus. X kuadrat min jumlahnya tadi berapa? X ditambah hasil kalinya. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X min 40 ya, ini harusnya min 40 sama dengan 0. Jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar PK yang diketahui, contoh, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari ini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 min 1 dan X2 min 1. Kuncinya tetap tadi, kalau dijumlah berapa, kalau dikali berapa, min B per A, C per A. Kemudian tinggal dimasukkan ya, seperti ini. Akhirnya ketemu persamaan kuadratnya adalah ini. Selanjutnya untuk ini menyelesaikan persamaan kuadrat yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, ini silahkan kalian pahami sendiri. Ini saya rasa kalian mampu untuk memahami ini ya. Nanti jika ada yang nggak bisa silahkan ditanyakan. Terima kasih. Untuk poinnya tadi yang ini nggak perlu dicatat semua, kalian hanya perlu mencatat ini ya, ini penting. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Sumber belajar nggak hanya dari buku, kalian bisa mencari dari internet. Zaman sudah maju, bebas, kalian juga bisa bertanya langsung kepada saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.